Lalu di Februari 2012, Inter kalah di seluruh pertandingan di bulan kasih sayang, total kalah 5 kali. Dan bahkan kita kalah dari Novara home and away. Novara di akhir musim finish di peringkat 19. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau lanjutin Cerewetin Banter Era. Kemarin ada yang nanya tuh, Banter Era itu apa sih bang? Banter itu artinya suram, kelam, atau bisa diartikan juga sebagai konyol. Kemudian era itu adalah periode, masa. Jadi kalau diartikan, Banter Era adalah periode kelam, periode konyol. Masa-masa di mana kita lebih sering kalah dibandingkan menang, kemudian kita sering banget beli pemain Lord. Nah, dalam catatan gua, Banter Era Inter itu dimulai ketika setelah treble winners, berarti di tahun 2011, sampai dengan kita mulai masuk Liga Champion dan menjelang Scudetto, berarti di tahun 2018. Sebelumnya, gua udah bikin konten Cerewetin Banter Era bagian pertama, semua momen menarik yang terjadi di periode Januari sampai Desember 2011. Nah, sekarang gua mau lanjutin Cerewetin Banter Era bagian kedua, momen-momen menarik yang terjadi di periode Januari sampai dengan Desember 2012. Yang pertama, Januari 2012, Inter secara mengejutkan menjual Thiago Motta dengan harga cuma 11,5 juta. Ini memang gila kita kalau jual pemain. Dan kemudian kita menggantikannya dengan Angelo Palombo. Dan akhirnya Palombo total hanya bermain 3 pertandingan untuk Inter. Dan sampai dengan detik ini kita masih belum menemukan pengganti untuk Thiago Motta. Kita masih kesulitan mencari gelandang dengan karakteristik seperti Thiago Motta. Lalu di Februari 2012, Inter kalah di seluruh pertandingan di bulan kasih sayang, total kalah 5 kali. Salah satunya ada kalah 4-0 dari Roma, kemudian kalah 0-3 dari Bolonya, itu di kandang sendiri, dan bahkan kita kalah dari Novara home and away. Novara di akhir musim finish di peringkat 19. Ini kalau dilihat trennya, jadinya nggak heran ya, di 14 Februari lalu kita seri melawan Sampdoria yang ada di peringkat 19. Jadi memang ternyata trennya di bulan Februari, di bulan kasih sayang, selalu ada kejutan ya. Kita selalu kehilangan poin melawan tim-tim kecil. Masih di Februari 2012, ada perkelahian di atas lapangan antara Luke Castaignos melawan Andrea Raggi, pemain Bolonya. Nah, dalam rekaman pertandingan ditemukan fakta bahwa Castaignos meludahi pemain Bolonya. Akhirnya Castaignos dihukum oleh FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, selama 2 pertandingan. Dan kemudian Inter juga menghukum Castaignos menurunkan dia ke tim Primavera. Masih di Februari 2012, ada fans Inter bernama Filippo, masih berusia 9 tahun. Dia datang ke stadion membawa banner bertuliskan, "Inter, kumohon berhentilah kalah karena teman-teman membuli saya di sekolah." Melihat hal itu, kemudian Inter mengundang Filippo untuk datang ke tempat latihan. Kemudian Inter secara khusus ditulis juga di media meminta maaf kepada Filippo. Tetapi kemudian di pertandingan berikutnya Inter kembali kalah. Aduh, lawak banget anjir. Lalu lanjut ke Maret 2012, Inter gugur di Liga Champions setelah kebobolan di menit akhir, di menit 92 oleh gol Brandao ketika menghadapi Marseille. Sebagai catatan, itu adalah Liga Champion terakhir kita sampai akhirnya Spalletti dan sundulan Icardi membawa kita kembali ke Liga Champion. Masih di Maret 2012, ada momen Ranieri menangis setelah Milito mencetak gol di menit-menit akhir ketika melawan Chievo. Ranieri menangis karena itu adalah kemenangan pertama kita setelah terakhir menang di bulan Januari. Bayangin teman-teman, kita dukung Inter, kita nonton Inter, menang terakhir di Januari, lalu Februari kalah terus dan baru menang lagi di bulan Maret. Gue yakin bukan cuma Ranieri yang nangis, itu seluruh fans Inter juga pasti nangis terharu. Akhirnya kita menang juga. Nah, tapi lawaknya adalah Ranieri ujung-ujungnya dipecat 2 pertandingan setelah kemenangan kita melawan Chievo tersebut. Masih di bulan Maret 2012 ada kejadian menarik. Di babak kedua versus Atlanta, Ranieri menginstruksikan Forlan untuk masuk, tapi Forlan menolak. Pertandingan berakhir 0-0. Lalu di bulan Maret 2012 itulah Ranieri juga akhirnya dipecat, digantikan oleh pelatih Primavera, Andrea Stramaccioni. Saat itu usia Stramaccioni baru 36 tahun.
bahkan lebih muda dibandingkan usia Zanetti, Castellazzi, dan Orlandini. Usia Stramaccioni sama dengan usianya Cordoba dan lebih tua 2 tahun dibandingkan Samuel, Lucio, dan Dejan Stankovic. Lalu lanjut di Juli 2012, berarti ini sudah berganti musim. Inter membeli Mattia Silvestre dengan status pinjaman untuk menggantikan Lucio yang pindah ke Juventus dengan status bebas transfer. Sepanjang musim tersebut Silvestre bermain jelek, tapi Inter tetap membeli dan ujung-ujungnya langsung dijual di musim yang sama. Lalu di Agustus 2012 Inter membeli Alvaro Pereira dengan harga 10,5 juta. Anjir, ini mahal banget. Bahkan di tahun sekarang di harga tersebut kita bisa beli Singo nih kayaknya nih dari Torino. Tapi kemudian sepanjang musim Alvaro Pereira cuma jadi cadangannya Yuto Nagatomo. Dan bahkan faktanya lagi ya teman-teman, kalau kita selama ini ngejek-ngejek Candreva, kalau teman-teman selama ini ada yang bilang Candreva sebagai Lord di sisi kanan kita, maka teman-teman harus nonton Alvaro Pereira main ya. Teman-teman pasti bersyukur deh punya Candreva, karena sepanjang musim Pereira cuma mencetak 1 assist. Lalu lanjut di September 2012, Inter kalah 3-1 dari Roma yang dilatih oleh Zeman. Di akhir pertandingan, para penonton memberikan tepuk tangan aplaus ke Zeman. Aduh, keterlaluan banget. Kemudian di November 2012 ada momen para pemain selebrasi seakan meraih Scudetto setelah Inter meraih 7 kali kemenangan berturut-turut, termasuk salah satunya mengalahkan Juventus di laga perdana menggunakan stadion barunya. Tapi yang menyebalkan adalah setelah kemenangan kita melawan Juve tersebut, kita nggak pernah menang lagi di bulan November. Lalu yang terakhir di bulan Desember 2012, momen banter era, Inter meminta Sneijder untuk menurunkan gaji 50%, tapi Sneijder menolak. Lalu kemudian Inter menghukum Sneijder, mengeluarkan Sneijder dari tim, tapi yang ditulis di media adalah Sneijder cedera. Lalu kemudian Sneijder membantah melalui Twitter. Kemudian Inter melakukan langkah resmi meminta Twitter untuk mensuspend akun Twitternya si Sneijder. Sneijder marah besar, kemudian ngata-ngatain Inter dengan kata-kata kasar melalui akun Twitternya. Aduh, ini kocak banget deh, ada klub sama pemain berantem lewat Twitter. Sekian dulu untuk cerewetin banter era hari ini dari periode Januari sampai Desember 2012. Kalau teman-teman punya ingatan apa nih di periode-periode tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.